Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerdas. Kali ini kawan Sekar akan melakukan wawancara dengan Bunda Enesita Kolopaking. Oh ya nih, wawancara kali ini seputar gugup atau nervous. Gimana ya cara untuk menahan, atau misalnya ya kalau kita baru pentas atau ujian, kita menanggapinya gimana? Kita tanya Bunda aja. Sebelumnya yuk kita sapa Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Alhamdulillah, luar biasa. Oh ya nih Bunda, kalau misalnya kita baru pentas atau misalnya kawan yang di rumah mau lomba gitu, mau nyanyi, aduh aku takut gini-gini, itu gimana Bunda? Nah, ini karena apa? Karena satu, disebabkan kurang rasa percaya diri. Karena tidak punya rasa percaya diri, akhirnya apa? Dia udah deg-degan dulu, udah panik dulu. Nah, kedua, merasa belum mampu dengan apa yang dia kuasai. Jadi kalau ingin berikut lomba atau mau pentas ataupun mau ujian, supaya tidak panik biar gak deg-degan, pertama, munculkan rasa percaya diri kalau diri kita ini mampu, kita bisa. Ini tuh, munculkan dulu motivasi ini. Buat sugestinya. Nah, ya gitu. Sekarang kan lagi muncul yang namanya hipnotis. Nah, kita hipnotis oleh dirinya kita sendiri. Ya, namanya hipnotis kan sama dengan kita memberikan motivasi ataupun sugestivitas pada diri kita sendiri. Itu namanya hipnotis. Ku hipnotis diriku kalau aku mampu. Mampu, tarik nafas dalam-dalam dulu, tahan di perut, kita konsentrasi. Kalau kita mampu, langsung insya Allah mampu. Nah, kedua, persiapkan modalnya dong. Dalam artian apa? Kalau mau ikut lomba fashion, sebelumnya latihan dulu fashion di rumah. Kalau mau pentas band, sebelumnya persiapkan dulu latihan bandnya. Kalau mau nyanyi, persiapkan dulu semua yang akan kita tampilkan. Nah, kalau sudah latihan, insya Allah, kenapa harus gugup atau deg-degan? Iya. Di saat dipanggil, misalnya penampilan berikutnya, kawan kita Sekar, begitu mau masuk ke panggung, jangan langsung begitu panggil Sekar langsung lari, jangan. Begitu dipanggil Sekar, kamu berdiri, tarik nafas dalam-dalam dulu di belakang panggung, berdoa menurut agamanya masing-masing. Setelah itu tersenyum. Setelah tersenyum baru naik ke atas pentas atau ke panggung. Ingat, jangan lari. Emangnya kenapa Bunda? Nanti bikin deg-degan, akhirnya nafas gak teratur. Yang tadinya deg-degan makin kenceng deg-degannya. Oh, santai aja. Nah, panggil berikutnya Sekar, udah tarik nafas dalam-dalam, udah berdoa, tersenyum, jalannya santai aja. Lalu hormat, lihat ke podium, ke seluruh ruangan. Nah, setelah itu baru bicara, mau salah mau apa. Begitu. Kalau masih deg-degan, tangan ini dikencengin. Nah, ininya jari-jari kita ditahan. Ini fungsinya apa? Biar dada kita nggak duk 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 duk. Nah, kedua, biar keringatnya juga nggak kecucuran. Kalau masih ini deg-degan, kok masih tangan di ini masih deg-degan, kedua kaki kita, telapak kaki kita tahan kok, kayak nginjeknya kok kenceng banget. Satu gerakin, insya Allah. Memangnya nih Bunda, seperti kata Bunda tadi itu loh, kalau kita gugup atau nervous, kita perlu membangkitkan percaya diri. Betul. Caranya tuh gimana Bunda? Ya, kita untuk memunculkan rasa percaya diri, kita menganggap diri kita mampu, menganggap kita bisa. Jangan lihat temannya, temannya kok cantik banget, mama nggak jadi. Cuek aja, pokoknya menganggap diri kita cantik, diri kita bisa. Pokoknya dengan diri kita sendiri bahwa kita itu juga sama dengan mereka yang kita lihat. Begitu. Gitu ya Bunda. Iya, kalau di Puspadanta itu diajarin membangkitkan percaya diri nggak? Jelas dong, karena apa? Setiap latihan di Puspadanta itu selalu ada pementasan. Mereka sudah latihan dengan berbicaranya, bagaimana menguasai podium, bagaimana berdiri yang bagus, bagaimana melakukan persiapan pentas yang bagus. Itu semua kita ajarkan, sehingga apa? Sejelek-jeleknya pun masih tetap bagus, karena sudah kita persiapkan, kan gitu. Ini kunci pertama. Jadi nggak usah takut soal keterampilannya sambil jalan kalau sudah pede. Kalau sudah bagus tapi nggak pede, sama juga bohong. Oh gitu. Iya, begitu latihan di ruang kelas udah bagus, lemah gemulai, udah cantik posenya, angle-nya udah bagus. Tapi apa? Waktu pentas nggak pede, drop, hancur semuanya. Tapi latihan soal pose, soal apa sambil jalan. Tapi di saat persiapan kepedean sudah kita persiapkan.
dengan sendirinya begitu ngeliat temannya kok, oh gayanya begitu, dengan sendirinya kita bisa ngikut-ngikut gayanya orang lain. Oh, nggak usah takut dibilang ikut-ikut ya Bunda. Iya, karena yang kita latih, yang kita persiapkan soalnya apa? PD-nya dulu, persiapan dulu, keberaniannya dulu. Nah, soal keterampilan sambil jalan. Setelah itu selesai kan kita latih lagi terus. Nah, lama-lama kan ahli. Begitu. Kalau misalnya Bunda latihan udah bagus, pentasnya jelek, rugi dong Bunda. Rugi, mending gak usah. Iya, kalau kita, nah karena apa? Kita sudah sekak. Secara psikologis kita sudah kalah 60%. Oh. Iya, orang yang deg-degan satu, lalu udah latihan bagus-bagus ya udah deg-degan, habis deg-degan nggak pede, itu kalahnya sudah 60%. 30% itu deg-degan tuh udah 30% kita kalah. Nggak percaya diri udah 30%, berarti tinggal 40%. 40% mungkin nggak sukses. Kurang dari 100 mana mungkin sukses kan? Ya udah. Nah, begitu. Rugi banget nih Bunda. Iya, makanya. Makanya itu kawan cerdas di rumah kursus ya di Puspadanta, karena selain diajarin ada materi-materi, percaya diri kita juga bisa naik ya Bunda. Betul. Dan sehingga apa, persiapan psikologisnya untuk tampil di tempat umum sudah dipersiapkan sedari dini, sehingga di saat akan pentas dan akan menghadapi ujian, insya Allah lewat. Maksudnya apa? Kita sudah siap dong untuk jadi pemenang. Wah, jadi inget waktu aku dulu nih. Gimana dulu kawan waktu sekarang? kecil itu aku orangnya kalau mau naik panggung gitu terus dak-dikduk gitu, nggak teratur. Terus lihat di TV itu masuk Puspadanta, terus dilatih Bunda kepercayaan dirinya. Beda ya akhirnya ya. Iya beda. Rasanya jadi kalau misalnya ada pentas atau mau ujian, cuma kayak ya ujiannya nganggapnya kayak ngerjain tugas biasa, tapi ngerjainnya tetap serius itu Bunda. Betul, karena sudah tahu solusi bagaimana sih tip atau teknik udah menghadapi ujian tadi. Ternyata kawan Sekar caranya apa? Dengan menganggap ujian itu sama juga dengan ulangan biasa. Gak usah tegang, ngapain tegang. Nah, sudah tahu tip itu akhirnya apa? Di saat ujian pun nggak cerot-cerotan keringat lagi, nggak deg-degan lagi, semuanya bisa berjalan lancar. Sambil nyanyi-nyanyi gitu. Iya, karena sebenarnya ujian itu kan hanya sebuah istilah. Ujian sama ulangan harian sama aja toh. Bedanya yang buat soal Bu Guru sama yang satu lagi memang soalnya memang sudah diketik, udah bagus rapi, dipersiapkan. Kalau gitu nih kawan cerdas, nggak rugi kok masuk Puspadanta. Selain diajarkan materi misalnya presenter, reporter, mental talenta atau sebagainya, kita juga bisa menaikkan percaya diri juga suara kita, biar kita nggak malu, nggak deg-degan. Nah makanya itu langsung aja datang ke Puspadanta di Jalan Imogiri Timur, kilometer 10 Kerto Pleret Batol. Nomor teleponnya 0274 7007 787. Harga terjangkau dan pastinya bisa menghilangkan rasa gugup dan menaikkan rasa percaya diri. Ditunggu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7 4 7 1 7